Semakin gelap, semakin terang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi hanya mereka yang pernah jatuh sedalam-dalamnya yang tahu seberapa berat maknanya. Pernahkah kamu berada di titik di mana semua jalan seolah tertutup, semua doa terasa hampa, dan kamu mulai bertanya dalam hati, "Kenapa hidupku jadi sekelam ini, ya Allah?" Padahal tanpa kamu sadari, justru di saat itulah Allah sedang menyalakan cahaya yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Karena dalam setiap kegelapan seorang hamba, selalu ada cahaya yang sedang menunggu untuk ditemukan. Dan disinilah perjalanan itu dimulai. Bukan ketika semuanya bahagia, tapi justru ketika cahaya padam dan dunia terasa sunyi. Saat seorang hamba belajar bahwa untuk menemukan terang sejati, terkadang Allah harus lebih dulu memadamkan semua lampu dunia. Malam itu, semuanya terasa hening. Bukan hening yang menenangkan, tapi hening yang menakutkan. Seorang pria duduk sendiri di lantai kamarnya. Lampu dimatikan. Hanya ada cahaya redup dari luar jendela yang menerobos tirai. Di hadapannya ada sajadah, tapi dia tak lagi tahu harus bicara apa pada Tuhannya. Semua doa seolah menggantung di udara tanpa arah. Hatinya penuh luka, pikirannya penuh tanya, "Kenapa hidupku jadi begini?" Dulu, dia punya semua hal yang dianggap cukup. Pekerjaan, teman, bahkan seseorang yang dia pikir akan menemaninya selamanya. Tapi semuanya hilang, satu persatu, tanpa peringatan. Dunia yang dulu terang, tiba-tiba gelap total. Dia mencoba bertahan, menahan diri untuk tidak menyerah. Tapi semakin dia berjuang, semakin ia kehilangan arah. Hingga akhirnya, yang tersisa hanyalah dirinya dan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Dalam keheningan itu, dia mulai merasa seperti orang asing bagi dirinya sendiri. Hatinya berat, tapi air matanya sudah habis. Lalu untuk pertama kalinya, dia menatap langit-langit kamar dan berkata lirih, "Ya Allah, kalau memang Engkau masih di sini, tunjukkan aku jalan pulang." Kata-kata itu sederhana, tapi seolah membuka sesuatu di dalam dadanya. Seperti retakan kecil di dinding gelap yang mulai ditembus cahaya pertama. Malam itu mungkin masih gelap, tapi ada sesuatu yang berbeda, tenang yang aneh, lembut, seperti pelukan dari arah yang tak terlihat. Dia belum tahu kemana harus melangkah, tapi untuk pertama kalinya, dia gak lagi takut pada kegelapan. Karena di dalam sunyi itu, dia mulai sadar, cahaya tak pernah padam, hanya tersembunyi di balik luka. Kadang, Allah harus mengambil segalanya, supaya kita tahu siapa satu-satunya yang benar-benar tak pernah pergi. Pria itu dulu punya segalanya, nama baik, pekerjaan mapan, dan seseorang yang selalu ia sebut dalam setiap doa. Tapi tiba-tiba, semua itu lenyap dalam waktu yang hampir bersamaan. Seolah dunia menutup dirinya rapat-rapat. Awalnya dia marah, "Kenapa harus aku, ya Allah?" Tapi tak ada jawaban selain diam yang menusuk. Diam yang pelan-pelan membuatnya sadar bahwa kehilangan bukan hukuman, tapi panggilan untuk kembali. Hari-harinya berubah jadi hitam putih. Makan tak lagi terasa. Tidur hanya pelarian dari kenyataan. Setiap pagi ia bangun dengan dada sesak, menatap atap dan berharap semuanya cuma mimpi. Tapi kenyataannya, Allah benar-benar mengambil yang paling ia sayangi. Ia merasa gagal menjaga, gagal memahami,
gagal menerima. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada bisikan lembut yang tak bisa ia abaikan. Mungkin ini bukan tentang kehilangan, tapi tentang diselamatkan. Hari demi hari, hatinya makin kering. Doa yang dulu lancar, kini tertahan di tenggorokan. Kadang, dia ingin marah kepada takdir, tapi setiap kali menatap cermin, yang ia lihat hanyalah wajah seseorang yang terlalu lelah berperang dengan dirinya sendiri. Hingga suatu malam, saat tangannya gemetar menutup wajah, air matanya akhirnya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, dia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa semua yang pergi hanyalah cara Allah membuatnya kembali pulang. Kadang, kita nggak akan tahu seberapa dalam cinta Allah, sampai Dia mengambil semua yang kita cintai, agar tak ada lagi yang berdiri di antara kita dan Dia. Dan di titik terendah itulah, pria itu akhirnya memahami kehilangan bukan akhir, tapi undangan menuju permulaan yang baru. Malam itu berbeda, bukan karena ada sesuatu di luar, tapi karena ada sesuatu yang mulai hidup di dalam. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, pria itu kembali menengadahkan tangan, bukan untuk meminta dunia, tapi sekadar berkata, "Ya Allah, aku lelah, tapi aku masih ingin dekat denganmu." Kalimat sederhana itu seperti kunci yang membuka pintu lama yang terkunci di dadanya. Hatinya bergetar, matanya basah. Ia menangis bukan karena takut, tapi karena akhirnya merasa pulang. Ia mulai sadar selama ini yang ia cari bukan jawaban, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu gak datang dari orang lain. Bukan dari pekerjaan, tapi dari satu hal. Saat hati berhenti berdebat dengan takdir, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Hangat, lembut, seperti ada cahaya yang tumbuh dari dalam dadanya. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi menenangkan. Cahaya yang datang bukan dari lampu dunia, tapi dari Allah yang berbisik pelan, "Aku tidak pernah pergi." Hari-harinya mulai berubah. Ia masih menghadapi kesulitan yang sama, tapi cara hatinya melihat semuanya sudah berbeda. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Ia mulai berkata, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini. Setiap sujud jadi lebih dalam. Setiap air mata terasa lebih ringan. Ia mulai paham, ternyata Allah gak pernah diam. Hanya menunggu sampai hambanya siap mendengar dengan hati, bukan telinga. Dan dari situlah hidupnya perlahan berubah arah. Ia mungkin belum kembali punya segalanya, tapi kini ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang kembali percaya. Cahaya itu kini tak lagi datang dari luar, tapi menyala dari dalam dirinya sendiri, menuntunnya menuju perjalanan baru bersama Tuhan yang dulu sempat ia lupakan. Pagi itu berbeda. Udara yang dulu terasa sesak, kini terasa segar. Suara burung, cahaya matahari, bahkan embun di jendela, semuanya terlihat seperti tanda. Tanda bahwa hidupnya belum berakhir, hanya sedang diarahkan ulang. Ia tersenyum kecil sambil menatap langit. "Terima kasih ya Allah, bukan karena Kau kasih aku apa yang aku mau, tapi karena Kau kasih aku hati yang mau menerima apapun yang Kau beri." Perlahan, langkahnya menjadi lebih ringan. Ia mulai mengerjakan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Menyapa orang tua, menolong tetangga, tersenyum pada anak kecil di jalan. Dan anehnya, dari hal-hal kecil itu, kebahagiaan tumbuh lagi. Ia sadar, hidup bukan tentang seberapa cepat sampai,
tapi seberapa tulus melangkah. Karena Allah nggak menilai sejauh mana kita pergi, tapi seberapa sering kita kembali. Setiap kali mengingat masa gelapnya, ia tak lagi menangis karena luka, tapi karena bersyukur telah diselamatkan lewat luka itu. Ia mulai paham bahwa sabar bukan berarti menunggu hasil, tapi terus berjalan walau tak tahu kapan cahaya datang. Dan di tengah perjalanan itu, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tenang, yang tak tergantung pada siapapun atau apapun. Kini, jalan yang dulu gelap mulai terang. Bukan karena tak ada lagi masalah, tapi karena hatinya telah jadi pelita. Dan di setiap langkah yang ia ambil, ia tahu, setiap kehilangan, setiap air mata, ternyata hanyalah cara Allah menuntunnya menemukan arah pulang. Hidupnya tak lagi sama. Ia bukan orang yang dulu berlari mencari cahaya di luar dirinya. Kini ia tahu, bahkan di tengah malam paling gelap, Allah menyalakan lentera kecil di dalam hati, cukup untuk menuntunnya melangkah satu langkah lagi. Gelap itu bukan hukuman. Ia hanyalah jeda, tempat Allah mengajarkan makna sabar dan percaya. Kini, setiap luka yang dulu ia kutuki berubah jadi bekas sujud yang menenangkan. Ia tak lagi bertanya kenapa, karena ia tahu setiap gelap punya alasan untuk memaksa mata berhenti mencari cahaya dunia dan mulai menatap ke arah sumber cahaya sejati, Allah. Hari-harinya kini penuh makna kecil yang tak ia sadari dulu. Doa yang tenang, langkah yang tulus, senyum di balik kesederhanaan. Ia bukan lagi hamba yang ingin segalanya lancar, tapi hamba yang siap melewati apapun bersama Tuhannya. Karena ia tahu, terang sejati bukan ketika hidup mudah, tapi ketika hati tetap percaya, meski semuanya terasa sulit. Dan di akhir perjalanan panjang itu, ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih. Engkau tidak pernah meninggalkanku, hanya menuntunku lewat cara yang tak selalu ku mengerti. Semakin gelap, semakin terang. Karena ternyata, di setiap kehilangan, selalu ada Allah yang menunggu untuk ditemukan." Setiap dari kita punya gelapnya masing-masing. Ada yang kehilangan, ada yang dikhianati. Ada pula yang merasa hidupnya tak pernah benar di mata orang lain. Tapi ketahuilah, tak ada malam yang abadi dan tak ada air mata yang sia-sia jika kamu meneteskan itu di hadapan Allah. Mungkin sekarang kamu belum melihat cahayanya, tapi Allah sudah menyiapkannya di ujung sabarmu. Jadi, teruslah berjalan. Jangan berhenti hanya karena gelap. Karena, sesungguhnya, semakin gelap perjalananmu, semakin terang hatimu, jika kamu tetap menggenggam Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan cahaya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar lebih banyak hati yang tersadar bahwa Allah tak pernah jauh. Hanya kita yang sering lupa arah pulang.